Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Bertemu lagi dengan saya, Presiden Republik YouTube. Kali ini kita akan mengulas tentang teknologi dari zaman lalu, warisan para leluhur dari negeri kita. Dunia ilmiah menamainya sebagai Atlantis. Sudah 10 buku ilmiah khusus, 12 buku ilmiah khusus yang mencatat tentang keberadaan negeri Atlantis sejak dicanangkan oleh Plato. Kita di sini menyebutnya sebagai Lemuria. Jadi kita anak-anak turunan Lemuria sebelum kemudian menjadi Nusantara. Sebagaimana lazimnya sebuah peradaban, dia pasti meninggalkan sebuah jejak artefak yang satu diantaranya berupa teknologi, persenjataan, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan mengajak dulur-dulur sekalian Kisana yang tercinta untuk menyaksikan sebentar sebuah tayangan tentang rekam jejak teknologi dari masa lalu yang sebagian yang masih ada dan sebagian yang lain masih menjadi misteri. Sampai hari ini belum ada yang bisa memecahkan bagaimana cara bekerja teknologi. Selamat menyaksikan.
ngerti ra. Alah, dan ya. Weh, ilang ilai jiwi. Kok nggunake? Aliens. Fuck, that's mad. That's crazy. What is it? Aliens, man. That was fun. Ada beberapa teknologi dari leluhur kita yang bisa ditayangkan di situ. Pertama ada Wimana, terus ada baju terbang, terus ada nuklir. Ya, kita menyebutkan nuklir zaman itu kita nggak tahu apa. Terus ada barcode, seperti barcode yang kita lihat hari ini. Itu semacam kode rahasia mungkin ya, sandi. Terus ada sepeda ya, karena ada di relief salah sebuah candi. Nah, kita bicara teknologi berarti berbicara tentang dunia sains, ilmu pengetahuan di zaman itu yang telah berkembang dan tidak terwaris hingga hari ini. Di negeri kita ada beberapa teknologi yang masih bertahan dan bisa digunakan. Kita lihat sendiri sebagai sebuah warisan, itu bentuknya candi ya. Bisa yang terbesar dan tercatat sejarah sebagai keajaiban dunia itu Borobudur, dalam bahasa orang Belanda kita hanya menyebutnya sebagai Buana Sakapala. Itu ada beberapa tingkat dan di beberapa panel dari Borobudur itu nanti terlihat capaian-capaian teknologi bangsa kita. Misalnya levitasi, di salah satu panel ada perempuan terbang, terus kemudian pesawat seperti bentuk UFO ya, kayak unidentified object, itu yang terlihat seperti pesawat di zaman kita, itu ada di candi. Terus kita juga melihat ada perahu cadik, itu juga bagian dari teknologi. Perahu cadik itu yang kemudian pernah dibuat salah seorang ahli maritim, dibawa untuk berkeliling dunia. Itu masih terlalu muda karena Borobudur sendiri atau Buana Sakapala sendiri ketika dihitung karbon itu usianya hampir 5.000 tahun yang lalu. Jadi bukan dibangun abad ke-7, bahkan sezaman dengan zaman Nabi Ibrahim. Nah, selain itu juga ada beberapa teknologi yang sebagiannya sudah bisa dikuasai lagi atau sedang direka ulang, atau yang lain nggak terjawab. Kita sebut aja dorpal. Dorpal itu seperti batu bulat yang di dalamnya terdapat inti nuklir yang digunakan untuk meredam gejala gempa dari sebuah gunung berapi atau tsunami di tepi pantai akibat gempa tektonik atau gempa vulkanik. Dorpal bulat, batunya besar-besar, ada yang kecil. Tergantung bagaimana dorpal itu difungsikan oleh leluhur kita di suatu tempat. Itu dorpal. Terus kita juga punya lingga yoni gitu ya. Itu simbol yang selama ini dianggap sebagai simbol kesuburan, tapi saya memahaminya sebagai, atau kami di antara komunitas pecinta leluhur menyebutnya sebagai sebuah medan magnet ya, yang menyimpan energi besar. Lingga itu biasanya memengaruhi lingkungannya karena energi yang dia simpan. Saya pernah mendatangi salah sebuah lingga di daerah Kulon, di sekitaran Banten, Pandeglang, yang di atasnya itu masih ada satelit yang masih hidup. Nah, sekarang kita menyebutnya probe. Nah, tadi di tayangan sebelumnya di sana melihat dua probe ya. Probe yang satu ada di sebuah gurun pasir, yang satu lagi di tengah perkotaan malam hari. Juga ada satu benda biru jatuh dari langit yang terekam oleh kamera handphone salah seorang warga di Australia. Nah,
Kalau di negeri kita, bila benda itu jatuh, dia kemudian akan dimanfaatkan sebagai untuk menjadi keris. Jadi keris, menjadi kujang. Itu teknologi. Sebagian besar persenjataan di negeri kita itu menggunakan meteorit. Jadi bahannya langsung diunduh dari luar angkasa, dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia, bukan untuk berperang, bukan hanya sekadar untuk saling beradu kesaktian, tapi memang difungsikan untuk kepentingan si manusia yang memiliki keris itu. Karena biasanya keris akan menyimpan energi manusia yang memegangnya. Pun demikian dengan kujang, pun demikian dengan badik, pun demikian dengan rencong, pun demikian dengan tombak. Segala benda yang dibuat dengan meteorit biasanya akan berfungsi seperti itu. Nah, teknologi yang dimiliki oleh leluhur kita yang sampai hari ini belum terpecahkan rahasianya itu membuat kalangan ilmiah penasaran apa sesungguhnya yang dimiliki bangsa kita dan kenapa kita bisa seperti itu. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Catatannya ada, tinggal ditelusuri saja oleh kisana sekalian, yaitu tentang moksa. Penjelasan tentang ngahyang atau moksa itu bisa saya sampaikan, tapi akan terlalu rumit karena sangat saintifik. Jadi menggunakan unsur-unsur yang akan sulit dipahami oleh banyak orang. Jadi bukan itu yang ingin menjadi konsentrasi saya. Saya hanya ingin mengajak dulu sekalian menelaah lagi dan sadar gitu ya, kita sebenarnya bangsa apa. Di dalam catatan sejarah, Ibnu Athir ya, dalam kitab At-Tarikh fil Karim, atau ya kalau nggak salah At-Tarikh fil Karim, itu menjelaskan nama salah sebuah leluhur kita yang disebut sebagai Bani Jawi. Nah, Bani Jawi itu diambil dari dua kata, Ji dan Wi. Artinya Ji itu sih, Wi itu Widi, jadi Tuhan yang satu. Jadi Bani Jawi ini kemudian menurunkan lagi satu suku bangsa baru bernama Melayu, Proto Melayu atau Jutro Melayu, Melayu Muda. Nah, Ibnu Athir itu mengarang kitab Bani Jawi karena ingin menjelaskan tentang bangsa Jawa atau Jawa. Dalam bahasa Jawa sendiri itu artinya bahagia, diambil dari bahasa Sanskerta Tihyang Jawaita, bangsa yang berbakat bahagia. Atau kalau dalam bahasa Arab, dalam kamus Arab Indonesia itu Anda bisa menemukan kata Jawa yang artinya awan di awang uwung, itu nun jauh di sana. Karena menurut mereka yang di barat kita, negeri kita ini antah berantah tapi ada nun jauh dari rambahan nalar, karena banyak temuan-temuan atau sisa-sisa peradabannya sendiri yang sulit dikenali dan dinalar. Pembuatan candi saja itu sampai hari ini belum terpecahkan rahasianya. Kita punya Gunung Padang yang usianya 27.000 tahun silam, itu melampaui bahkan piramida Mesir. Jadi dihitung dari sekarang saja 27.000 tahun yang lalu leluhur kita sudah bisa membuat bangunan seperti Gunung Padang dengan menggunakan batu-batu besar, andesit ya, 1-2 ton berarti. Itu bagaimana cara mengangkutnya, pakai apa? Nah, itu saja dulu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Nanti keterangan lebih lanjut kita bisa diskusikan dalam pertemuan-pertemuan hangat ya. Saya tidak berpretensi untuk menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana teknologi itu difungsikan atau dijalankan. Tapi yang jelas sampai hari ini kita masih bisa menemukannya, masih bisa memanfaatkannya. Dan seandainya kita masih bisa melakukan penemuan ulang atau merevitalisasi teknologi itu, kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang unggul dan kembali menjadi ratu di peradaban dunia. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Semoga tetap berbahagia dan jangan lupa berbahagia. Rahayu Agung.